1 Tawarik pasal 8. Daftar keturunan Benyamin. Benyamin memperanakkan Bela, anak sulungnya, Asibel, anak yang kedua, Rah, anak yang ketiga, Noha, anak yang keempat, dan Rafa, anak yang kelima. Anak-anak Bela ialah Adar, Gera, Abihud, Abisua, Naaman, Ahoha, Gera, Sefan, dan Huram. Inilah anak-anak Ehud. Mereka ini adalah kepala-kepala penduduk Geba yang diangkut ke dalam pembuangan ke Manahat. Naaman, Ahia, dan Gera mengangkut mereka ke dalam pembuangan. Dia memperanakkan Uza dan Ahihud. Saharai mendapat anak di daerah Moab. Sesudah diusirnya Husim dan Baara, istrinya, ia mendapat anak dari Hodes, istrinya, yakni Yobab, Zibia, Mesa, Malkam, Yeush, Sokya, dan Mirma. Itulah anak-anaknya, kepala-kepala puak. Sebelum itu dari Husim ia telah mendapat anak, yakni Abitub dan Elpaal. Anak-anak Elpaal ialah Eber, Isam, dan Semet. Dia ini mendirikan kota Ono dan kota Lot dengan segala anak kotanya. Beria dan Sema adalah kepala-kepala puak penduduk Ayalon. Mereka telah menghalau penduduk Gad, Ahio, Sasak, Yeremot, Zebaja, Barak, Eder, Mikael, Yispa, dan Yoha ialah anak-anak Beria. Zebaja, Mesulam, Hiski, Heber, Yismerai, Yislia, dan Yobab ialah anak-anak Elpaal. Yakim, Zikri, Zabdi, Elioenai, Siletai, Eliel, Adaya, Beraya, dan Simrat ialah anak-anak Simei. Yispan, Heber, Eliel, Abdon, Zikri, Hanan, Hananya, Elam, Antotia, Ifdea, dan Noel ialah anak-anak Zasa. Samserai, Seharia, Atalia, Yaaresya, Elia, dan Zikri ialah anak-anak Yeroham. Itulah para kepala puak, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Ayat 29, keturunan Saul. Tetapi di Gibeon diam bapa Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka. Anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Nadab, Gedor, Ahio, Zeker, dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperanakkan Kish, Kish memperanakkan Saul, Saul memperanakkan Yonatan, Malkisua, Abinadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meribaal, dan Meribaal memperanakkan Mika. Anak Mika ialah Piton, Melek, Taria, dan Ahas. Ahas memperanakkan Yoada. Yoada memperanakkan Alemet, Asmawet, dan Zimri. Zimri memperanakkan Moza. Moza memperanakkan Bina. Anak orang ini ialah Rafa, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah sekaliannya anak-anak Azel. Anak-anak Esek, saudaranya ialah Ulam, anak sulungnya, lalu Yeush, anak yang kedua, dan Elifelet, anak yang ketiga. Anak-anak Ulam itu ialah orang-orang berani, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, pemanah-pemanah. Anak dan cucu mereka banyak, 150 orang. Mereka semuanya itu termasuk Bani Benyamin. 1 Tawarik pasal 9. Daftar penduduk Yerusalem. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab Raja-Raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka di kota-kota mereka ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim, dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Shela ialah Asaya, anak yang sulung dengan anak-anaknya. Dari keturunan Zerah ialah Yawil dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam bin
Hodawya bin Hasenua, Ibneya bin Yeroham, Ela bin Uzi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaka bin Rehuel bin Ibniya dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka 956 orang. Semua orang itu ialah kepala puak. Dari para imam ialah Yedaya, Yoyarib, Yakin, Azaria bin Hilkiah bin Mesulam bin Zadok bin Merayot bin Ahitub, pemuka rumah Allah. Lalu Adaya bin Yeroham bin Pasihur bin Malkia dan Masai bin Adiel bin Yahzera bin Mesulam bin Mesilemit bin Imer dengan sanak saudara mereka kepala-kepala puak 1760 orang. Orang-orang yang tangkas untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Allah. Dari orang-orang Lewi ialah Semaya bin Hasub bin Azrikam bin Hasabia dari keturunan Merari, lalu Bakbakar, Heres, Galal, dan Matanya bin Mika bin Zikri bin Asaf, serta Obaja bin Semaya bin Galal bin Yedutun dan Berekia bin Asa bin Elkana yang diam di desa-desa orang Netofa. Penunggu-penunggu pintu gerbang ialah Salum, Akub, Talmon, dan Ahiman dengan sanak saudara mereka. Salum ialah kepala. Sampai sekarang mereka ada di pintu gerbang raja di sebelah timur. Mereka lah penunggu-penunggu pintu gerbang perkemahan Bani Lewi. Salum bin Kore bin Ebiasap bin Korah dan saudara-saudara sepuaknya, yakni orang-orang Korah, mempunyai tugas jabatan sebagai penjaga-penjaga ambang pintu kemah. Seperti bapak-bapak, mereka bertugas di perkemahan Tuhan sebagai penjaga-penjaga pintu masuk. Pinehas bin Eleazar mengepalai mereka sebelumnya. Tuhan kiranya menyertai dia. Zakaria bin Meselemia adalah penunggu pintu kemah pertemuan. Mereka semuanya yang terpilih menjadi penunggu ambang pintu ada 212 orang. Mereka telah terdaftar dalam silsilah di desa-desa mereka. Daud dan Samuel, pelihat itu, mengangkat mereka dalam jabatan itu. Mereka dan anak-anak mereka bertugas menjaga pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, yakni bait kemah itu. Ke arah 4 mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawas bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Sebagian dari mereka mengurus perkakas ibadah. Mereka menghitung perkakas itu pada waktu dimasukkan dan dikeluarkan. Sebagian dari mereka ditugaskan mengurus perabotan, yakni segala perabotan tempat kudus, dan mengurus tepung yang terbaik, anggur, minyak, kemenyan, dan rempah-rempah. Sedangkan beberapa orang imam menyediakan campuran rempah-rempah. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Dan inilah para penyanyi kepala-kepala puak orang Lewi yang diam di bilik-bilik dan bebas dari pekerjaan lain, sebab siang dan malam mereka sibuk dengan pekerjaannya. Itulah para kepala puak orang Lewi, para kepala menurut keturunan mereka. Mereka ini diam di Yerusalem. Ayat 35, silsilah Saul. Di Gibeon dia bapak Gibeon, yakni Yeiel, dan nama istrinya ialah Maaka, anak sulungnya ialah Abdon, lalu Zur, Kish, Baal, Ner, Nadab, Gedob, Azahio, Zakaria, dan Miklot. Miklot anak Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain. Ner memperankan Kish, Kish memperankan Saul, Saul memperankan Yonatan, Malkisua, Aminadab, dan Eshibaal. Anak Yonatan ialah Meri Baal, dan Meri Baal memperankan Mika.
Anak Mika ialah Piton, Melek, Tahrea, dan Ahas. Ahas memperanakan Yaera memperanakan Alemet, Asmawet, dan Zimri memperanakan Moza. Moza memperanakan Bina, dan anak orang ini ialah Refaya, dan anak orang ini ialah Elasa, dan anak orang ini ialah Azel. Azel mempunyai 6 orang anak, dan inilah nama-nama mereka: Azrikam, Bokru, Ismail, Searia, Obaja, dan Hanan. Itulah anak-anak Azel.